Halo, sebelumnya mau tanya nih, sebagai orang yang tiap hari melakukan analisa, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa ragu dengan akurasi data analisa yang kita hasilkan? Ini merupakan hal yang normal. Seperti yang kita ketahui, banyak hal yang bisa mempengaruhi akurasi dari hasil analisa. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah performance dari instrumen, metode yang digunakan, serta teknik melakukan analisa tersebut. Dan hari ini kami akan membahas bagaimana cara kita memastikan bahwa peralatan yang kita gunakan itu bekerja secara optimal, karena dia akan mempengaruhi akurasi hasil analisa secara langsung. Kami ingin memperkenalkan filter set LZV537. Filter ini dapat digunakan untuk memverifikasi berbagai macam tipe spektrofotometer. Baik itu spektrofotometer DR6000 yang hari ini kita lakukan, kita juga bisa gunakan untuk spektrofotometer tipe lain. Oke, filter ini datang dengan Certificate of Analysis, dan di dalamnya itu ada informasi mengenai nominal value dari filter-filter tersebut. Kemudian juga ada toleransinya dan juga ada kode batch-nya. Kalau sertifikatnya hilang, jangan khawatir, kita bisa download kembali di website kami hak.com. Filter ini akan melakukan verifikasi terhadap stray light, photometrical akurasi, juga wavelength akurasi dari hardware instrumen yang nanti kita akan gunakan. Oke, jadi bagaimana cara melakukan internal verification tersebut? Oke, kita tinggal masuk ke sistem cek di menu, kita masuk ke optical check, dari sana kita masuk ke verification kit. Jadi di DR6000 yang hari ini kita lakukan, dia sudah ada menunya. Kita tinggal masukkan nominal value-nya berdasarkan Certificate of Analysis yang datang bersama dengan filter. Kita tinggal edit. Jadi pertama kita klik edit, kita masukkan batch number dari filter yang kita gunakan. Jadi setiap batch number, setiap kode produksi, dia akan punya data expired masing-masing. Jadi filter ini dapat digunakan selama masa expirednya masih berlaku. Jadi kita tinggal masukkan sebagai pengingat. Kemudian kita klik next. Kemudian kita masukkan informasi nominal value untuk masing-masing filter set sesuai dengan Certificate of Analysis-nya. Oke, ini kita untuk wavelength 340, stray light-nya dia harus minimal value-nya 2,8. Kemudian kita tinggal input data-data lain sesuai dengan filter set yang kita miliki ke dalam instrumen kita. Toleransinya di dalam COA sendiri itu ada rekomendasi toleransi. Jadi masing-masing instrumen memiliki toleransi yang berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan alat yang saat ini kita lakukan verifikasi. Oke, setelah kita masukkan, kita klik OK. Kemudian kita untuk melakukan verifikasinya, kita masuk ke menu verification. Nah, di sini kita pertama lakukan adalah stray light
check. Jadi dia ada reminder, pastikan kita sudah mengeluarkan semua kuvet. Setelah itu kita baru klik start. Oke, dia akan zeroing. Kemudian kita tinggal ikutin urutan-urutannya sesuai dengan instruksi yang ada di instrumen. Jadi alat kami DR6000, DR3900, dan DR1900, menu untuk melakukan verifikasi sudah ada di alat. Jadi kita tinggal masukkan filter setnya sesuai dengan urutan yang diminta oleh instrumen. Kemudian kita tekan start. Oke, kemudian kita lanjutkan sesuai dengan instruksi dari instrumen. Jadi masing-masing filter itu ada namanya dan ada kodenya, jadi kita bisa cocokkan urutan memasukkannya. Oke, setelah kita sudah melakukan untuk semua filter, dia akan melakukan summary mengenai hasilnya dan juga mengenai statusnya. Apakah instrumen kita failed atau pass. Oke, jadi kita bisa lihat detail pass atau failed-nya dari proses verifikasi yang kita lakukan. Jadi kalau alat kita pas di semua poin-poin yang tadi kita lakukan verifikasi, ini mengindikasikan bahwa alat kita bekerja dengan optimal. Jika ada satu aja poin yang gagal, maka dia akan ngasih note bahwa dia failed. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal tersebut? Bapak dan Ibu harus balik ke kami untuk kita lakukan servis terhadap instrumentasinya. Oke, data ini selanjutnya bisa kita simpan atau kita bisa transfer ke flash disk. Nanti datanya kita bisa buka di Excel. Jadi bisa dilihat kami melakukan terhadap alat demo kami DR6000. Dia pas untuk semua parameter yang tadi kita statekan, include di dalamnya stray light, kemudian photometric akurasi, kemudian akurasi wavelength, dia pas. Jadi kapan kita harus melakukan verifikasi ini?
Banyak faktor, itu tergantung dari kebijakan internal dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang kita rekomendasikan pertama, saat Bapak dan Ibu merasa tidak yakin akan performance dari instrumen Bapak dan Ibu. Atau jika Bapak dan Ibu membutuhkan yang namanya kalibrasi antara. Jadi kalau perusahaan Bapak dan Ibu itu misalnya ISO 9001, kita wajib kalibrasi ke lab akreditasi sekali setahun. Kita tetap direkomendasikan untuk melakukan verifikasi per 6 bulan untuk memastikan bahwa performance dari instrumen kita masih sesuai ekspektasi. Jadi filter set LZV 5337 ini bisa digunakan untuk internal verification. Jadi kalau dia pas, itu mengindikasikan Bapak dan Ibu alatnya berfungsi dengan optimal dari sisi hardware. Jika dia failed, itu menjadi indikasi Bapak dan Ibu harus hubungi tim servis kami. Oke, datanya juga akan otomatis tersimpan di alat. Kita bisa masuk ke menu tadi dan di history. Di sana ada recordnya kapan kita lakukan dan statusnya apakah dia pass ataukah dia fail. Oke, ini salah satu tools yang kita bisa lakukan untuk memastikan performance dari instrumentasi kita. Jadi dengan kita pass, kita bisa pastikan alat kita berfungsi dengan optimal. Demikian informasi dari kami, semoga membantu Bapak dan Ibu untuk lebih yakin terhadap performance dari alat-alat laboratorium di tempat Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih.